sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Dia pakai kolor. Dia pakai kolor. Ya banyak orang muslim mengejek dia, Tuhan kok pakai kolor? Dia datang seperti itu. Sebagaimana waktu Tuhan Yesus mau disalibkan. Begitulah kotornya dia. Begitulah hinanya dia. Begitulah lesunya dia. Dia datang kepada saya dalam keadaan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua ya. Masih bersama saya di sini di Salatiga kali ini ya, bukan di Semarang, karena kita sedang safari main ke kota Salatiga, di mana di kota ini juga banyak sekali saudara-saudara mualaf kita, dan masih di mualaf yang dibina oleh Yayasan Sekolah Mualaf Indonesia. Ya, salah satu bagian dari TMI, Tionghoa Muslim Inspiration. Di mana di Salatiga ini baru dibuka, berapa lama ya dibuka sini? Setengah tahun ya, kurang lebih setengah tahun ya pembinaan mualaf di kota Salatiga, dan sementara ini masih berlokasi di musola Joglo Al Ihsan ya, di musola Joglo Al Ihsan yang memang dipinjamkan buat sekolah mualaf Indonesia setiap hari Minggu ya di sini ya. Jadi, minggu kedua dan keempat. Minggu kedua dan keempat ya. Jadi pengajarannya masih 1 bulan 2 kali. Beda dengan di Semarang yang sudah setiap minggu. Kalau di sini masih 2 minggu sekali. Ya karena memang keterbatasan banyak hal. Pengajarnya harus diimport dari Semarang ke sini. Dan alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang membantu untuk perjuangan ini. Jadi mari kita sama-sama support Yayasan SMI ya, Tionghoa Muslim Inspiration SMI ya, TMI SMI ya, jadi panjang sekali namanya. Jadi mari kita dukung supaya pergerakan di kota Salatiga ini semakin luar biasa dan makin banyak orang-orang yang menemukan hidayah. Dan di kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu santrinya ya, yang belajar di Sekolah Mualaf Indonesia. Dengan Mbak siapa sebelumnya? Saya Septiani. Septiani. Iya. Septiani aja? Iya. Nggak ada nama panjang gitu? Nama panjang, nama hijrah dikasih dari Ustazah Fadilah. Fadilah. Oke. Kalau boleh tahu ini mualaf? Mualaf juga. Masya Allah. Udah berapa lama? Saya mualaf dari tahun 2011. 2011? Iya, tapi baru mulai belajar ya sejak ikut SMI. Ikutnya mulai kapan? Berarti dari angkatan pertama 2018. Oh, dari angkatan pertama udah ikut SMI ya? Iya. Yang 2018 ya? Iya. Masih di tempat lama ya? Di greenhouse. Masih merintis? Insya Allah kalau yang merintis. Berapa orang waktu pertama tuh dulu? Waktu pertama lumayan banyak sih kok. Pertama itu dari Mbak Natalia, Bu Inawati, Mbak Rina, ada Mbak siapa lagi ya, saya lupa itu karena sudah lama nggak pernah hubungan, Mbak Vivi apa siapa itu. Terus ada beberapa juga yang laki-laki, 3 atau 4 orang gitu. Oh, masih sekitar 10 orang gitu lah ya? Ya. Ya karena dibilang waktu itu ngerintis awal tuh 10-an orang belajarnya ya. 10 orang. Kurang lebih sama dengan yang di Salatiga ini ya. Salatiga, iya. 10-an, tapi semoga ya insya Allah kedepannya juga akan lebih baik lebih ya. Bisa lagi. seperti di Semarang gitu Iya. ya. Terus kalau boleh tahu itu dulu mualafnya tuh gimana ceritanya? Mualafnya itu karena sudah tidak diakui jadi anak ya. Loh, sudah tidak diakui jadi anak? Iya. Kok bisa? Karena saya kan suami mau ibaratnya melamar. Suami mau melamar? Iya, tapi karena suami kan muslim, mamah tidak setuju. Oke. Jadinya akhirnya mamah tidak setuju, mengatakan kalau kamu tetap mau nikah sama calon suami, lebih baik tidak jadi anak kami gitu. Oke, itu kalau boleh tahu keluarga memang latarnya apa nih? Katolik. Katolik. Iya. Dan cukup taat ya? Taat sekali. Taatnya tuh taat sekali gitu? Iya. Kalau urutan 0 sampai 10 berapa nih? Berarti 8 ya kok. 8 ya? Ya. Oke. Artinya memang taat di Katolik. Iya. Kalau boleh tahu ini Jawa ya? Jawa.
Jawa ya. Memang daerah Jawa Tengah ini banyak Katolik ya. Kami kan dulu lama tinggal di Salatiga. Nah, Karena Salatiga kan juga mayoritas banyaknya Kristen dan Katolik ya kok. sini ya. Iya, Ya karena aku lihat data penduduk sampai 20% sini ya. seperti itu. Termasuk yang paling gede di Jawa soalnya. Iya. Karena daerah Jawa lain nggak ada yang nyampe 20% Oh. orang-orang di luar Islam gitu. Ini bisa 20-an. Gila, Masya Allah. Perjuangannya. Terus kalau boleh tahu, itu kok bisa dilamar gitu? Memang udah dekat? Sudah dekat. Kami pacaran waktu kuliah ya kok. Terus sempat putus karena saya sekolah ngajar di sekolah yayasan Katolik gitu. Oh, sempat ngajar. Iya. Terus? Terus waktu balik ke Semarang akhirnya nyambung lagi. Akhirnya memutuskan mau nikah. Lamar itu ke rumah tapi tidak direstui mama. Tapi waktu pacaran kan mama udah tahu kalau ini bukan Katolik. Iya. Tapi tahu. tetap dikasih. Ya kasihnya itu kan karena kami pacarannya sebentar waktu itu. Oke. Terus ini waktu diancam itu apa yang Mbak putuskan? Ya saya sebelumnya bimbang juga ya. Kalau nggak ada yang mau ngopeni ibaratnya seperti itu ya, terus gimana gitu. Terus akhirnya saya kok tiba-tiba mantep, ya udahlah ikut suami aja gitu. Ikut nikah, artinya nikah tanpa disetujui dong? Iya. Memilih menikah tanpa disetujui? Iya. Wow. Kok berani? Karena dari kecil kan saya yang ngasuh nenek ya. Iya. Nenek ibaratnya yang merestui nenek. Kalau emang itu pilihanmu ya lanjutkan seperti itu. Jadinya saya ya mantep ikut suami aja. Ikut suami aja, Masya Allah. Kalau boleh tahu, dulu di Katolik itu sering nggak ikut kegiatan atau memang aktif di gereja? Aktif kok. Saya termasuk putra altar ya. Artinya Miss Dinar juga ya? Dinar juga. Miss Dinar di Gereja Katolik. Santo Paulus Miki Salatiga sini. Santo Paulus Salatiga. Iya. Oke. Terus begitu memutuskan nikah artinya tanpa wali ya? Tanpa wali. Karena mualaf ya, mualaf boleh ya? Iya, kami dulu pakai wali dari KUA ya kok. Iya, wali hakim namanya ya? Wali hakim. Terus menikah artinya diusir dari rumah benaran? Iya kok. Jadi ketemu mamah itu 3 tahun sebelum ini ya. Baru 3 tahun ini kok. Baru 3 tahun ini baru bisa kembali ketemu? Iya. Itu benaran marah banget atau cuman ngancam? Kan ada orang cuman sekedar ngancam doang gitu. Iya beneran marah banget dan ngancam juga kok. Itu diusir, ya kan orang nikah memang nggak mungkin di rumah lagi kan, pasti keluar. Iya. Terus? Kami nikah otomatis karena keluarga dari suami kan sudah merestui ya, ibaratnya menerima. Jadinya nikahnya di Lamper, di Semarang. Di Lamper? Iya. Oh, di Semarang nikahnya, terus ikut suami tinggal di Semarang? Lamper juga, iya. Oke. Dari kakak sendiri nih, dulu kan Miss Dinar, seharusnya kan tahu gitu kalau pindah agama tuh sama dengan mengkhianati Yesus gitu kan. Ya. Itu gimana tuh perasaannya? Perasaannya kok kelihatannya sudah enggak ada rasa kecewa atau bagaimana ya kok? Artinya kan gini, kalau kita bicara apa ya, kalau orang awam yang Kristennya cuman Natalan baru datang atau cuman sekedar sekolah minggu nggak benar-benar belajar, mungkin ya begitu dia pindah agama pun dia, oh ya udahlah saya tes dulu sebelah gitu. Tapi kan orang kalau udah jadi Miss Dinar itu kan udah yakin sekali dengan agama Kristen maksudnya. Tapi entah bagaimana ya, sejak saya mutusin saya ikut suami gitu, sepertinya ya kayak ada yang bantu, yang nguatin sendiri gitu kok. Kok bisa ya? Ya kurang tahu juga ya kok. Oke. Jadi kalau gitu Kak, itu gimana tuh merasakan perasaan apa tuh pertama kali bersyahadat? Ada rasa kayak sedih kah? Atau malah jadi senang gitu? Atau Jadi, ketakutan? Senang dan takut ya kok. Senang dan takut? Iya. Takut karena apa? Takut karena nanti kalau mama tahu malah merusak
acara atau bagaimana gitu. Oke. Terus senang kenapa? Karena nikah. Senang karena ibaratnya sudah mantep, apa ya namanya, di hati ki rasanya beda gitu loh kok. Pas setelah ngucapin syahadat itu kayaknya langsung ayem, ya udahlah. Berarti ini jalan hidupku, kan seperti itu. Artinya ini satu langkah awal dari hidup saya yang baru gitu ya. Iya. Cuman waktu itu teman-teman dari gereja nggak nyariin itu, nggak meyakinkan supaya jangan menikah dengan yang muslim gitu. Enggak sih kok, malah karena kan saat itu kan karena memang kami kan udah saatnya kerja, udah kerja di sendiri-sendiri ya, di kota-kota sendiri. Oh, udah pencar. Jadinya teman baik itu ibaratnya nggak ngurusin lagi kayak masa bodoh lah gitu loh kok. Jadinya yes. Dari gereja nggak nyari. Biasa kan gereja Katolik itu data jemaatnya tuh lengkap sekali gitu kan? Iya sih, karena kan saya sejak kuliah itu kan tinggalnya kan di Semarang. Iya. Terus waktu syahadatnya di Salatiga sini. Iya. Jadinya itu teman-teman juga nggak nyari itu kok, biasa tahu aja ya? Ki. Oke, jadi nggak dicariin teman, nggak ada yang komplain juga ya? Enggak, Cuman keluarga sendiri yang komplain. keluarga Ya? yang komplain. Terus begitu keluarga tahu lu syahadat, nikah lagi gitu. Cuman diputusin hubungan atau sampai dimaki atau sampai dipaksa pulang, dikurung gitu nggak? Enggak, cuma dimaki aja itu. Cuman dimaki aja ya? Iya. Tapi nggak main fisik? Enggak. Kan ada juga yang mualaf itu sampai dikurung loh. Iya, tapi alhamdulillah saya enggak kok. Itu dimakinya apa? Ya dikata-katain pengkhianat lah dan ya kebun binatang gitulah. Oh, nggak sampai dibilang kamu nih kena guna-guna di Dipelet. dipelet gitu. Ya. Dibilang juga gitu. Iya. Oh, Kok bisa-bisanya sih dipelet apa, sama kan suami namanya Agus, dipelet apa sih gitu. Ya cuma sampai sebegitu aja kok. Kenapa ya kalau perempuan yang jadi mualaf karena dekat sama cowok itu selalu dibilang kayak dipelet gitu ya? Mungkin kok bisa ya sampai ninggalin. Ini salah satu fenomena loh ya. Kalau ada orang jadi mualaf, itu keluarga pasti bilang, wah ini kena pelet. Tapi kalau ada yang murtad dari Islam, kita paling bilang ini orang bodoh, goblok. Nggak pernah kita bilang, wah kamu kena pelet gitu. Tapi kalau yang sebaliknya kok bisa gitu? Ini Indonesia ini aneh-aneh juga kadang. Apa karena Islamnya yang identik dengan aneh supranatural atau apa? Padahal kalau kita bicara yang mistik-mistik, yang sebelah lebih mistik-mistik gitu kan? Iya. Lebih banyak gitu. Lebih banyak juga sih kok. Ini kakak sendiri, ya. Kak Septi sendiri bercadar sejak kapan? Sejak 3 tahun yang lalu kok. Oke. Kalau berhijab? Berhijab sudah dari saya kan nikah itu 2011, 2015. Baru berhijab? Iya. Kenapa baru berhijab itu? Prosesnya gimana tuh? Prosesnya karena pertama kali ada teman yang muslim ya, yang jadi saksi waktu saya syahadat itu ngajak buka bersama. Ya. Terus dia karena ngajak buka bersama, karena mereka juga muslim ya, saya bilang sama suami, Bunda tak pakai kerudung ya gitu. Terus suami ya mengizinkan. Jadinya sejak 2015 itu saya mulai berhijab. Tapi ya masih yang hijab stylish ya, belum yang syar'i seperti ini. Ada ya hijab stylish? Ada kok katanya. Ya. Saja Dewi gitu. Kalau boleh tahu, begitu syahadat itu benar-benar menjalankan syariat Islam atau cuman formalitas untuk nikah? Bismillah, pelan-pelan sudah mulai menjalankan syariat Islam kok. Artinya sholat Masih ikut makmum dengan suami. Kalau misalnya suami kerja, saya berusaha cari yang mau ngimami gitu. Karena kan saat itu masih belum hafal Al-Fatihah dan doa-doa yang lain gitu. Berapa lama memang hafal Al-Fatihah? Setengah tahun kayaknya kok. Kok bisa ya? Karena kalau membaca itu, kalau saya sekarang sudah belajar ya kok, itu kan nggak hanya cuman Bismillah, ibaratkan seperti itu kan, ada
beberapa yang memang harus ditekan hurufnya, kata-katanya seperti itu loh kok. Enggak, aku nggak tahu juga ya. Karena kan saya sendiri mualaf. Aku belajar Al-Fatihah itu nggak salah 1 hari sih. Ya kalau cuman menghafal Iya, menghafal kan. gampang kok. Tapi kan yang saya pengennya tuh belajar juga bukan hanya menghafal gitu loh kok. Jadinya seartinya juga. Kiroatnya jangan salah gitu. Ya, Oke, jadi waktu itu udah mulai ya langsung sholat. sudah semua Ya, sholat. tapi belum berhijab ya malah ya. Belum. Dan suami juga nggak ada ini ya, nggak ada masalah ya. Iya, karena kan memang belum, mungkin karena memang sudah biasanya lihatnya tidak berhijab ya mungkin tidak masalah. Karena saat itu juga saya masih kerja kok. Oh, jangan dipaksain juga ya. Iya. Harus dari hati. Waktu itu masih kerja. Masih kerja. Terus secara proses baru mulai ya pelan-pelan. Pelan-pelan. Makin memperdalam Islam itu kapan? Sejak ikut SMI. Kalau dulu nggak? Karena kan waktunya kebagi kerja pulang kadang malam. Ya. Jadinya waktu buat belajarnya kan ibaratnya nggak ada ya kok. Ini mungkin jadi masukan juga ya. Kendala banyak mualaf itu kalau saya lihat ya, kalau yang fokus kerja sehingga dia pulang malam nggak ada waktu lagi untuk belajar ya. Ya, udah capek dulu kok. Iya udah capek dulu ya, karena nyampe rumah juga kan mau beres-beres. Iya, ngurusin anak, ngurusin suami, ini itu ya. yang lain juga. Jadi hampir nggak ada waktu untuk belajar ya. Iya, kalau saya dulu memang seperti itu kok. Rasanya seperti ibaratnya 24 jam kurang lah gitu. Ngerti. Apalagi kalau di kota kayak Jakarta lebih kurang lagi. Oh, lebih kurang lagi kok. Saya kadang-kadang mikir nyampe rumah udah jam 2 malam. Ya baru nyampe, beres-beres udah jam 3. Belum istirahatnya. Istirahat, besok pagi mau keluar lagi. Itu saya bilang kadang-kadang kalau tinggal di kota yang agak lebih kecil ya bersyukur lah gitu. Lebih gampang gitu kemana-mana. Lebih gampang. Terus kenapa tiba-tiba bisa belajar nih? Pertama kali saya itu kan ikut yang Mualaf Center Indonesia yang punya Coach Steven itu loh kok. Oh, MCI Semarang. MCI Semarang itu. Lah dimasukkan di grup situ ada pengumuman mau ada diadakan sekolah mualaf. Terus saya izin suami dengan banyak pertimbangan juga itu. Itu tahun berapa? 2018 itu. 2018. Oke. Tapi kan itu posisi saya sudah resign ya, sudah tidak kerja. Oh, resign dari kerjaan. Saya resign itu sejak anak mau masuk TK. Sekarang udah kelas 5, berarti udah 7 tahun yang lalu ya. 2018 lah. Iya, sekitar itulah. Artinya waktu 2018 resign, jadi ada waktu mulai tertarik untuk lebih memperdalam Islam. Iya. Di situ gabung ke SMI. Ke MCI dulu kan? MCI dulu. Habis itu ditawari sekolah. Sekolah, terus saya ikut daftar. Itu MCI masih, Koriko masih di situ? Koriko masih ada di situ. Korikonya masih di MCI ya? Masih. Artinya gabung di sekolah, terus akhirnya ya saya tetap masih tetap gabung di MCI. Jadi kalau misal kan sekarang MCI dipegang sama Ustadz Agus Trianto. ya jadi MCP. Ya kalau Ustadz Agus butuh bantuan ya kami siap bantu. Tapi lebih fokus ya sekarang Di SMI-nya. ya kalau saya sebenarnya sekarang lebih fokus kalau yang membutuhkan saya coba bantu gitu. Karena memang ada waktu juga ya. Iya. Jadi lebih bagus digunakan untuk yang bermanfaat. Insya Allah seperti Ya, itu. untuk mendatangkan pahala juga untuk kita kan, bekal kita juga. Bismillah. Artinya yayasan mana lagi butuh bantuan, biasa kakak ikut ya. Iya. Ini kalau di MCI sendiri, kakak bantu apa aja? Kalau di MCI kan kemarin ada program hapus tato. Kebetulan di Ungaran juga dibuka. Jadinya suami yang lebih banyak membantu di program hapus tatonya. Itu yang MCI ya? Ya MCI. Kalau SMI? SMI ya kalau
kebetulan ini saya diamanai buat jadi PC Ungaran dan Salatiga. PJ Unggaran dan Salatiga. Iya, Artinya setiap 2 minggu sekali ikut ke sini. iya, insya Allah. Ini kerjaannya apa aja? Mengawasi ini. Iya, mau ibaratnya kalau ada undangan sudah datang ya sudah ada apa namanya dibagikan, diingatkan teman-teman seperti itu. Yang cek absensi, Oke. sampaikan kepada teman-teman yang ada di Salatiga untuk hadir gitu ya. Iya. Ya. Kalau boleh tahu yang di Salatiga ini berapa sekarang udah? Di Salatiga kurang lebih masih 9, 10 gitu kok. Itu jumlah mualafnya atau tingkat kehadiran? Tingkat kehadiran. Mualaf yang dibina? Sebenarnya ada 26-an. Cuman ya yang kadang yang hadir ya masih belum Ya, konsisten ngerti. gitu kok. Banyak yang nggak konsisten hadir. Iya. Visit mualafnya jalan nggak di sini? Belum kok selama ini belum kok. Kenapa? Karena pertama jarak apa? Untuk visit ya kok. Oh iya, karena kalian di Semarang ya. Iya. Kalau mau visit ke Salatiga agak jauh sekali ya. Iya. Kecuali orang Salatiga. Mungkin seperti itu karena kan kemarin konsepnya kalau visit itu kan dari pengurus SMI. Terus nanti saya membersamai ke Salatiga seperti itu dan biasanya ada kayak ibaratnya ya buah tangan atau apa gitu lah. Kami yang terkendala itu belum ada gitu. Ya karena nggak enak juga datang tanpa bawa apapun ya. Iya, seperti itu. Jadi terkendala juga di biaya operasional lah. Iya. Ya itu bagi teman-teman yang tergerak membantu perjuangan ya dari Yayasan TMI SMI itu bisa membantu melalui nomor rekening yang kita tulis karena memang program kita selama 1 bulan ini bisa dibilang kita lagi mencoba nih mempublis Yayasan SMI ini ya kepada teman-teman, mana tahu ada teman-teman yang tergerak nih untuk berinfak sedekah ya bahkan bisa berinfak rutin ya, mana tahu dijadikan tempat teman-teman menyalurkan zakatnya ya, sedekahnya yang rutin tiap bulan dapat disalurkan ke yayasan ini ya. Iya. Kalau mau dicek juga bisa langsung. Iya, Ya, nanti teman-teman kalau mau cek langsung ke kantor Semarang bisa atau mau yang Salatiga bisa, tapi hubungi iya, teman-teman dulu iya, ya yang hubungi dulu. ada di bawah. Iya. Ini wakil ketuanya ya, Mbak Natali ya. Iya. Ini kita taruh nomor Mbak Natali, teman-teman boleh kontak ya, bikin janji gitu. Karena kalau yang di Salatiga nih masih ini, sementara masih numpang soalnya ya. Iya, masih numpang. Masih numpang di musola. Jadi 2 minggu sekali pakai musola ini siang ya. Sore kok. Jam 3 biasa habis duhur biasanya kita mulai. Oh habis zuhur mulainya Iya. ya. Cuman ini kita duluan datang ya persiapan. Oh Kami- iya ya. Ya namanya pengurus duluan sampai. Iya, biasanya memang seperti itu kok. Ya karena ini masih jam 1. Jadi dari jam 3 sampai Jam 5 biasanya. jam 5. Iya, 2 jam lebih gitu ya. 2 jam. Oke. Masya Allah luar biasa perjuangannya. Ya saya salut sebenarnya. Salut sekali dengan apa ya, semangatnya tuh gila. Perempuan soalnya loh. Ini yang bisa kami bantu ya kok buat jalan dakwah. Insya Allah. Ini baru apa ya, aku bilang ini baru jalan dakwah yang sebenarnya sih. Kalau saya mau bilang ya, dengan segala keterbatasan jalan gitu, bukan apa ya, ada orang ini, kenapa nggak ini, aku bilang masih terkendala ini, tunggu nanti udah ada ini baru mau jalan. Terakhir nggak jalan-jalan gitu, Iya, malah nggak jalan kok. nggak jalan-jalan, karena kalau lu mau nunggu siap semua baru jalan, nggak akan siap-siap. Harus dimulai dari satu langkah kecil gitu kan. Iya, Apa yang ada ya udah jalan aja. jalan. Ya, yang penting niat kita lillahi ta'ala, nanti Allah yang sediakan semua gitu kan. Iya, seperti itu kok. Nah, Allah yang nanti akan bukakan jalan, akan kirim penolong-penolong gitu kan. Iya, Dan terbukti kalau memang niatnya karena Allah, biasanya akan organik kalau saya bilang ya, besarnya tuh organik, bukan doping gitu. Kalau boleh tahu nih, kan begitu mualaf, biasanya perubahan hidup tuh besar sekali. Ya, berat nggak pertama kali mualaf? Dari yang sebelumnya mungkin ibadah seminggu sekali, tiba-tiba jadi setiap hari 5 kali. kalau bagi saya, kalau dulu gimana ya kok,
Mungkin karena ada pernah nyeletuk seperti ini ya. Enak ya kalau jadi orang Islam nggak perlu ke gereja, nggak perlu seminggu sekali jalan jauh. Kan dulu saya kalau ke gereja saya kan jalan jauh ya kok. Iya. Jadinya nggak perlu ke gereja, bisa apa namanya berdoa sama Allah di rumah aja gitu. Mungkin dari situ ya jadinya saya jalaninnya sholat ya nggak begitu berat ya kok. Nggak begitu berat ya. Nggak. Waktu di Kristen ikut ini nggak doa fajar Belum pernah sih kok. yang tiap subuh? Belum pernah. Oh, nggak ikut ya? Karena kan jarak rumah sama gereja kan agak jauh. Jadi sejak kalau mau berangkat ke gereja pagi biasanya yang cuma Rabu Abu itu kok. Oh, untuk Rabu-Abu. Oh. Kalau hari-hari yang biasa gitu nggak pernah. Karena nggak sejalan juga ya, Iya, sekolah sama gereja jauh kok juga. jauh Dua lokasi. kalinya lagi. Dua kalinya lagi. Oke. Terus begitu sholat artinya nggak ada masalah, ya jalaninya dengan ikhlas, ya. Terus hidup ada nggak turbulence ya kan banyak orang bilang biasanya kalau orang jadi mualaf ya jadi Islam itu ada cobaan di mana hartanya mungkin dicuci Iya. atau nggak mungkin keluarganya ada problem gitu. Dari Mbak sendiri rasanya yang mana? Kalau harta bagi saya ibaratnya mungkin bisa dicari ya kok. Oh, ya. Nggak begitu sakit di hati. Yang bikin ibaratnya cobaan paling berat saya itu anak nomor pertama. Apa yang terjadi? Dipanggil lagi sama Allah. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan anak itu ibaratnya kembar ya kok. Iya, Nah, dua-duanya itu yang satu saat lahir, yang kedua ya sudah umur 17 bulan diambil lagi sama Allah gitu. Jadi ibaratnya bagi saya waktu itu galau ya. Apa ini peringatan Allah biar saya kembali lagi atau loh bukan peringatan Allah dong, peringatan Yesus jadinya. ya seperti itu. Jadi ya kayak masa sih saya udah ibaratnya udah menjalani sholat, udah puasa, tapi kok dikasih cobaan seperti ini gitu loh kok. Iya. Berat loh ya. Berat banget ya. Sampai itu ya sampai di terapi kayak biar ibaratnya tambah gak down gitu loh kok. Sempat sangat down ya. Iya. Karena ibaratnya anak pertama ya kok. Terus kalau boleh tahu tuh, ada lagi nggak cobaan-cobaan yang terjadi Kak? Ya cobaan ya paling ya buat sama mama ya. Oh yang Tetap hubungan ya. nggak, tetap belum harmonis seperti dulu lah. Tapi sudah mulai berhubungan, Sudah bisa mulai terima. kalau terima mungkin ya sebatas nerima aja ya kok. Tapi untuk apa namanya kayak deket sama anak-anak pun juga belum kok. Belum bisa nerima cucunya. Ya kalau kami main diterima, cuman nggak ibaratnya kalau nenek ibaratnya ketemu cucu kan ya seneng ya. Tapi kayak mama itu masih biasa aja gitu loh kok. Oh, ya kan kita bisa rasakan ya. Iya. Ini rasakan kayak datar aja gitu ya. Iya begitu. Terus kalau boleh tahu nih, kan tadi merasa ini cobaan dari yang sebelah nih. Sempat kepikiran nggak untuk kembali ke agama lama? Sebenarnya kalau dipikir nggak sempet apa namanya pengen kembali ya. Cuman ya itu kok berat banget gitu loh. Rasanya hanya merasa berat banget aja gitu. Tapi nggak sempet kepikiran buat kembali sih kok. Nggak ada kepikiran. Nggak ada. Pernah nggak kayak merasakan bahwa kok berat ya jadi Islam gitu? Ya pernah merasakan ya saat setelah Yang anak itu ya. itu ya. Karena saat itu kan cobaan juga pas kita lagi ibaratnya butuh-butuhnya dana ya kok. Itu Bude Katolik juga.
di Semarang tinggalnya itu sempat bilang kalau kamu mau masuk Katolik lagi tak cukupin butuhmu. Dibantuin. Iya, tapi Kok ya, bisa sampai terucap itu? ya Apa kan, memang mereka ngelihatnya kakak nih ekonominya susah atau gimana? ya dibilang susah ya enggak juga sih kok, cuman memang saat itu kami lagi butuh bantuan seperti itu. Jadinya Budi itu sempat ngucap tak bantu, tak bayarin utang, cuman kamu balik lagi ke Katolik ya gitu. Dan itu nggak tertarik kakak? Sebenarnya tertarik ya kok, tapi saya pikir suami juga bilang nanti bisa dicari lah bun, pelan-pelan gitu. Mantap, mantap. Dari suami sendiri, itu gimana tuh mengajarkan Islamnya ke kakak? Kalau dari suami, dari awal pertama kali nikah itu kan suruh ngajarin Al-Fatihah itu dari Pak Budin. Ya diajarinnya pertama ya Al-Fatihah, terus sholat, suruh ngikutin gerakannya dia dulu pertama. Kan kalau pertama kali sholat ya otomatis kita nggak bisa langsung Benar, konsentrasi ya. Jadinya ngeliatin dia dulu gimana gitu. Wudhu diajarin dulu gimana gitu. Oke. Terus sekarang kan ambil jalan dakwah dengan membantu di yayasan-yayasan mualaf ya. Suka dukanya tuh gimana ngurusin mualaf? Suka dukanya ya kadang kalau teman-teman yang diajak itu mungkin entah mereka tidak percaya atau mereka juga waktunya kurang atau bagaimana. Jadi kalau diajakin ibaratnya kajian seperti ini ya agak susah gitu loh kok. Ya pernah nggak berpikir lah, saya juga dulu mungkin gini kalau diajak ya. Iya. Tapi ya beda orang beda itunya juga sih ya kok. Mungkin juga karena belum begitu dekat dengan teman-teman yang di sini, jadinya mungkin, secara hubungan pribadinya belum klop gitu, belum klik gitu ya, karena baru-baru ya. Jadi belum terbuka 100% gitu. Ya karena memang kan pelan-pelan itu semua. Ya. Harus orang bilang tak kenal maka tak sayang. Makin kenal pasti makin ada chemistry gitu ya. Dari Mbak sendiri nih. Kenapa ngambil jalur perjuangan yang ini? Kan lebih bagus fokus kerja, toh masih muda juga gitu. Kenapa malah kerja lagi? Malah ngambil dakwah? Sebenarnya bukan bukan mencari atau pengakuan orang. Cuman saya bisanya ini ya kok. Insya Allah ya saya bantu gitu loh kok. Kenapa nggak kepikiran kerja aja gitu? Kan kerja dapat duit. Kalau ini kan nggak dapat apa-apa, dapat capek cuman. Ya dibilang capek nggak juga sih ya kok. Yang penting kalau saya ibaratnya ketemu teman gini, silaturahmi teman, kan jadi kenal banyak orang. Iya, nggak juga sih. Tapi kan lebih enak kerja gitu. Saya sebenarnya kalau dibilang suruh kerja lagi sama bos yang lama itu udah beberapa kali tawaran ya, tapi ya itu kok sudah nggak minat lagi kerja. Sudah nggak minat lagi kerja. Kadang kalau malah bos yang di Solo itu yang nawarin kerja, tak cariin teman mualaf ya Pak, gitu. Pasti yang tak ajuin ya teman-teman mualaf gitu. Ditawari untuk masuk kantor mereka. Iya. Nah ada kerjaan di tempat bosku yang lama, sana coba. Terus yang si bos juga, siapa yang bilang di sini ada lowongan safety gitu. Terus ya mereka akhirnya ya diterima kok. Iya, karena ada rekomendasi ya. Insya Allah ya. Istilah dipercaya juga sama mantan bos ya. Iya masih, karena masih hubungan ya sampai sekarang juga. Masya Allah. Ya karena kalau karyawan itu yang takut sama Allah, biasanya lebih bisa dipercaya lah. Karena kan nyari karyawan pintar itu banyak. Tapi nyari yang amanah itu yang susah. Apalagi di zaman sekarang kan. Iya, semoga yang termasuk yang amanah kalau dipercaya sama bos. Dari Mbak sendiri nih, ini semua target perjuangan SMI di sini apa sih yang di Salatiga ini? Ya, kami pengennya ya insya Allah seperti yang di Semarang ya kok, dari beberapa orang jadi
berpuluh orang, akhirnya sekarang bisa jadi berseratus orang lebih ya kok. Insya Allah pengennya ya seperti itu, kami istiqomah. Jadi teman-teman yang di sini tuh nggak sendiri, nggak. Oh banyak juga ada teman kami yang pengennya ya seperti itu kok. Karena kalau di majelis yang ustazah itu tanpa kami kenal pun pasti ketemu di tempat satu tempat gitu loh kok. Betul. Ya sama, ya enak sih ya, dapat keluarga baru, circle-nya juga positif, Bu ya, bukan circle yang saling menjatuhkan, tapi circle yang saling menguatkan ya. Lah, ya. Dan jujur ya, saya cukup takjub gitu dengan SMI, ya, benar-benar tuh kekeluargaannya terasa gitu, kekeluargaannya, semangatnya itu. Jadi memang mungkin karena yang pengurusnya pernah di posisi yang di bawah yang sama-sama juga. Iya, jadi tahu betul gitu perasaan mualaf-mualafnya teman gitu. yang lain. Ya, ada kalanya kan kalau yang ngurus itu juga nggak pernah merasakan, dia susah jadinya. Iya. Ya, diceritain pun dia susah ngertinya karena kan nggak pernah ngerasain. Tapi kalau yang pernah rasain pasti lebih gampang. Iya, pengennya ya seperti itu lagi, tambah banyak lagi lah kok. Tambah banyak lagi ya. Insya Allah lah dalam waktu dekat Insya Allah. yang Salatiga ini juga bisa berkembang sendiri ya. Luar Amin. biasa. Ini apa ya? Saya salut dengan model SMI karena saya lihat yang dibagusin duluan tuh sistemnya. Bukan tergantung sosok orang. Ada beberapa tuh terlalu fokus sama sosok, begitu sosoknya nggak ada, pusing. Bubar. Iya. Habis itu kalau tergantung sosok, satu orang tuh bisa ngurus berapa orang sih paling? Ya. Satu orang paling bisa ngurus berapa sih? Keterbatasan waktu, tenaga gitu kan. Tapi kalau sistem yang jalan, yang nggak ada dia pun bisa jalan dan rame gitu. Masya Allah, ini perlu ditiru nih di tempat yang lain. Dari sini belajar banyak. Terus dari Mbak sendiri, ya, itu ngelihat Islam dibandingkan ajaran sebelumnya tuh gimana? Kalau sekarang karena sudah ibaratnya lebih mendalam lagi ya, memang benar-benar hanya Islam yang agama yang diakui Allah ya, bagi saya seperti itu ya. Dan memang hanya Islam yang bisa buat kami masuk surga ya, bukan karena oh jadi anak domba Allah jadi ikut masuk surga gitu loh. Tapi kan di sebelah dijamin masuk surga karena ada yang menebus. Iya, karena ceritanya seperti itu kok. Tapi setelah kalau apa ya namanya, suruh dibukakan di Injilnya mereka kan mereka juga tidak bisa memberi menemukan bahwa ya, membuktikan bahwa Yesus pernah mengklaim dirinya Tuhan gitu kan. Iya. Bahkan kalau dia nggak pernah mengklaim, terus kalian anggap dia Tuhan masih oke. Kalau dia nggak pernah klaim apapun, tapi masa dia klaim dia anak, dia utusan, ya dia hanya utusan gitu. Ya kecuali nggak pernah ada kata utusan, mungkin 50-50 lah. Iya. Bisa jadi dia Tuhan yang menyamar gitu kan, Tuhan yang lagi turun ke dunia. Tapi dia udah ngomong dia utusan. Dan dia juga anak Allah. Iya, nggak mungkin dia Tuhan jadinya karena dia utusan. Kalau kalian mengatakan bahwa dia Tuhan, artinya kalian sudah menyangkal dia sendiri dengan menganggap bahwa dia menipu. Betul nggak? Kayak contoh misalnya Ko Ajis datang nih ke sini, ya, dia nggak ngomong dia siapapun. Ditanya apa hubungan Ko Ajis sama SMI? Ko Ajis cuma senyum-senyum. Ada orang bilang oh dia pendirinya. Ya, karena Ko Ajis juga nggak menyangkal, ya bisa jadi. Betul nggak? Bisa jadi. Terus kalau saya datang, saya bilang, enggak, saya cuman temannya Ko Ajis. Terus karena teman-teman lihat, loh, tapi Ko Julius ngomongnya bagus. Ya. Terus dianggap mungkin, wah keren gitu kan. Ah dia yang pendirinya gitu kan. Ah ini kan geblek gitu. Saya udah bilang saya teman pendiri. Saya udah bilang saya cuman membantu gitu. Kalau masih dibilang juga pendiri kan, artinya kalian nggak percaya saya gitu kan. Kalian nggak percaya saya gitu. Saya udah bilang gitu. Sama kayak Yesus, dia udah bilang dia utusan gitu. Masih nggak kalian percaya juga? Ini kan apa gitu? Iya. Kecuali dia nggak ngomong apapun gitu. Artinya dari Mbak sendiri udah yakin lah dengan Islam ya? Insya Allah. Nggak ada yang 100%. nggak ada apa agama lain yang masuk surga selain Islam? Nggak ada kok. Yakin ya? Yakin. Jadi kalau ada yang bilang semua agama masuk surga gimana? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin kok.
Kalau semua agama masuk surga, mending agama lain ya. Lebih gampang soalnya. Islam paling capek, paling Paling ribet. capek. Apalagi saya kan lagi belajar tajwid ya kok. Ya. Pusing kok. Pusing sekali kok. Kalau sebelah kan bahasa Indonesia. Iya. Yang penting jago motivasi, jago ngomong. Udah mantap lah itu ya. Iya. Kalau di Islam nggak bisa modal congor kalau kita bilang. Nggak bisa modal cuman jago ngomong, orang percaya nggak bisa. Karena kan kita harus pakai dalil semua. Iya. Ya, harus ada ayatnya, ada dalilnya gitu. Dari Mbak sendiri, ya kan sering tuh orang mendiskreditkan Islam dengan mengatakan ngapain jadi Islam, nanti kalian dipoligami, kalian bisa diceraikan, paling sering gitu kan kalau kepada perempuan, sedangkan di agama sebelumnya nggak ada cerai. Nah, itu gimana? Kalau saya ya kok, Ya. karena sudah dapat ilmunya, ada yang pernah Ustazah pernah bilang, malah kalau kita dipoligami itu Allah langsung menjamin surga ya kok. Itu seperti itu. Kalau saya pun tidak takut untuk dipoligami sebenarnya ya. Kalau suami mau dan mampu. Kan harus poligami kan juga harus ada syarat-syaratnya juga kan. Lah, kalau dilihat dari sekarang untuk syarat-syaratnya itu belum bisa terpenuhi, jadi kan tidak mungkin kok. Itu kalau ngejawab orang-orang yang ngomong sama kakak gitu gimana? Kalau ketemu nih misionaris gitu kan, bilangin, udah kamu ikut Kristen aja, di Islam tuh nggak enak, nggak ada jaminan keselamatan, nabi kalian itu tukang kawin gitu kan, nanti kalian dipoligami, bisa diceraikan suka-suka suami gitu. Nah, itu gimana jawabnya? Jawabnya, karena saya tidak pernah ketemu yang seperti itu ya kok. Seandainya, Seandainya ya, saya akan jawab, ini kan hidup kami ya. Bukan, dan orangnya yang juga ibaratnya tidak mengurusi dan tidak apa ya, bukan keluarga kami ya. Bagi saya, kalau saya sekarang sih prinsipnya apa yang orang bilang terserah mereka lah. gitu ya. Oke. Terus kalau boleh tahu, ini kan bisa dibilang banyak teman-teman mualaf baru, bahkan mungkin banyak juga yang nanya-nanya Islam sama teman-teman di sini ya. Itu gimana cara meyakinkan orang bahwa Islam itu yang agama satu-satunya yang benar? Kan banyak pasti yang masih ragu-ragu gitu. Biasanya gimana cara menjelaskannya? Kalau cara menjelaskannya, ibaratnya seperti ini ya. Kalau seperti yang Ustazah pernah ajarkan, kalau di dalam Injil ibaratnya kan seperti itu, apa pernah mengatakan Yesus itu Tuhan, coba dikasih tahu kepada kami. Tapi kalau di Al-Quran kan ada, maksudnya Allah itu siapa, Allah itu bagaimana, Nabi Muhammad itu bagaimana. Jadi yang kami ibaratnya kasih ke mereka itu seperti kayak mereka tahu dulu Allah itu siapa, Yesus itu siapa, seperti itu kok. Harus tahu dulu Tuhannya siapa. Iya. Tapi kan Islam Tuhannya nggak kelihatan. Lah, Yesus apa kelihatan kok? Kelihatan, itu ada mukanya tuh. Ya, itu kan cuma foto. Itu beneran fotonya bener atau enggak kan juga kita nggak tahu kok. Ya pokoknya ada orangnya dibilang kan gitu, sejarahnya ada gitu. Iya, katanya tapi kok. Nggak percaya ada orang yang namanya Yesus memang ya? Karena fotonya kan beda-beda kok. Kalau di gereja mana gitu kadang ada yang kayak leaflet atau apa itu pasti kadang fotonya beda-beda loh kok. Iya, kalau kami bilangnya ada Yesus versi Eropa, Nah, itu. ada yang Afrika, ada yang Cina, Berarti ada yang banyak Korea. dong Yesusnya kok. Ya, Yesus kan bisa merubah wajah, tahu nggak? Nggak percaya. Dulu Bible sering baca kan? Ya baca kok. Tahu nggak waktu Yesus bangkit dari kubur, ya, yang mereka bilang Yesus bangkit, itu kan Maria pagi-pagi ke kuburnya Yesus terus nangis karena melihat dia bilang Tuhannya hilang. Padahal tuh bahasa aslinya kurios, Tuhannya hilang gitu kan. Ya, terus dia ketemu sama Yesus, ditanya Yesus kenapa kamu nangis gitu. Tahu kan? Kenapa Maria nggak kenal sama itu orang? Iya nggak kenal.
Awalnya dia nggak kenal kan, ini siapa nih kan? Nah, itu bukti bahwa Yesus ganti muka gitu. Wajahnya ganti ya. Iya, kan nggak mungkin murid bisa nggak kenal Iya. sama gurunya gitu kan. Heeh. Sama kayak misalnya Koriko datang nih, walaupun dia cukur jenggot sekarang nih, kenal nggak? Kenal kok. Pasti kenal kan? Iya. Nah, ini Maria yang dekat banget sama Yesus, Ibaratnya bahkan kan ibunya. bukan yang Maria Magdalena. Oh, Maria. Baca aja Bible. Di Maria Magdalena dia nangis karena mayat Yesus hilang. Iya. Padahal di depan dia tuh Yesus, dia nggak kenal. Ya, jadi Maria Magdalena yang pernah bersihkan kaki Yesus, yang istilahnya tuh ya dekat banget lah sama Yesus, bisa nggak kenal gitu. Artinya ya bisa jadi muka Yesus tuh berubah-berubah terus, sama kayak yang di foto gitu, beda-beda gitu. Pernah dengar cerita murtadin ketemu Yesus kan? Lupa kok. Nggak kayak murtadin yang kesaksian, kenapa dia murtad dari Islam? Oh, saya didatangi Yesus, saya ketemu dengan Yesus, dia bilang kan. Kalau ditanya sama dia, foto yang mana yang kamu lihat? Bingung juga mereka. Pokoknya ganteng ya dia bilang. Kok pokoknya gitu. Pokoknya Kalau ganteng, setan pun kalau jumpai kita bisa ganteng gitu. bisa kok. Ini yang teman-teman tuh harus perhatiin. Dan sekarang ya, zaman sekarang itu banyak sekali misionaris yang bergentayangan. Kalau saya bilang. Jadi sebenarnya kita berharap sekolah-sekolah mualaf, yayasan-yayasan mualaf itu bisa mempersiapkan minimal pengurusnya itu siap untuk menghadapi misionaris. Dan saya cukup senang kemarin ngobrol sama Koriko ya, bahwa sekarang juga ada tambahan kajian yaitu kristologi ya. Ada dari Ustazah Dewi Purnawawati. Ya, itu satu ilmu yang bagus ya, karena mungkin kedepannya ya kalian mungkin akan ketemu juga dengan misionaris ataupun ketemu dengan kasus-kasus di mana ada yang murtad. Betul nggak? Iya, Kalau orang bisa mualaf, ya orang bisa murtad juga bisa. kan? Ya, bisa jadi teman kalian yang hari ini mualaf, besok balik lagi ke agama lamanya gitu. Jadi gimana kita ngobrol sama dia, jelasin sama dia itu sangat menentukan. Ya, sangat menentukan. Salah jelasin, Balik lagi dia. balik lagi dia nanti. Makanya perlu ada kayak komunitas gini biar ibaratnya teman-teman yang masih goyah gitu loh kok. Iya. Jadi ibaratnya kita bisa sama-sama nguatin, sama-sama kasih semangat gitu loh kok. Betul. Itulah saya kemarin bilang juga sama Koriko, kristologinya lebih diperdalam juga gitu kan. Benar-benar harus diperdalam karena paling penting tuh tauhidnya dulu. Ya, kalau udah tauhidnya kuat, nggak goyang, nah itu udah bagus gitu. Baru selebihnya tambahan-tambahan kan. Karena kita ini semua beragama paling penting apa sih? Paling penting kan tahu Tuhannya siapa, Tahu Tuhan Yesus. tahu kita meninggalnya kemana, cara masuk surga gimana. Selebihnya itu kan tambahan. Betul nggak? Selebihnya itu kan cuma tambah-tambahan. Nah. Manusia tuh paling penting itu aja gitu. Salah nyembah, mampuslah kita. Ya. Itulah saya bilang, ya kuatkan di tauhidnya, dan kalau bisa ya siap. Kalau ketemu dengan kasus-kasus tertentu, teman yang murtad, ya ada keluarganya yang murtad, nah bisa hadapi gitu. Jangan nanti begitu ketemu mereka yang nanya kita nggak bisa jawab. Karena apapun cerita yang nggak bisa jawab dianggap kalah kan. Iya. Apapun cerita gitu. Kalau kita bisa jawab, malah kalau bisa kita yang meyakinkan dia untuk mengenal Islam, untuk tahu Islam gitu. Itu sih paling penting. Terus dari mbaknya sendiri nih, ada nggak tambahan yang mau disampaikan buat teman-teman di luar sana tuh yang masih galau-galau nih? Ya, kalau Galau dengan agama mana yang mau dipilih? Kenapa harus Islam kalau gitu? Kenapa harus Islam? Karena bagi Allah itu agama Islam yang Allah jamin umatnya itu masuk surga, kan ibaratnya seperti itu. Dibanding dengan ya walaupun ada seperti penebusan, karena kan Yesus itu manusia juga ya. Beda kalau yang bilang Allah yang punya segalanya. Jadi ya sebaiknya ya teman-teman kalau ibaratnya seperti itu, apa ya kok, kalau mau mengajak seseorang itu tanpa Allah kasih hidayah pun juga susah kok. Jadinya
mungkin harus terbuka dulu hatinya, lunak dulu hatinya teman-teman, biar ya yang seperti datang kajian pun juga sama seperti itu ya. Kalau mereka juga tidak merasa tidak butuh, tidak pengen, ya tidak diundang sama Allah, mereka pun juga nggak mau kok, walaupun ada waktu lo ya, seperti itu. Tapi kan hidayah harus dijemput. Ya sebenarnya Kadang-kadang Allah sudah kasih pintu hidayah di depan mukamu, lu nggak mau melangkah, ya susah juga. iya, ya itu kan juga kalau ibaratnya lebih baik itu ya Pak ya, doanya itu seperti Allah melunakkan hati ya. Kalau dari hati yang udah tergerak dan udah lunak, otomatis semuanya juga lebih gampang ya. Bagi saya seperti itu. Oke, kalau boleh tahu, ada nggak cerita yang bisa dibagikan dari Mbak dari Mbak Septi tentang bagaimana baiknya Allah sama Mbak? Pertolongan-pertolongan yang istilahnya nggak masuk di akal deh kalau manusia yang kerjain gitu. Itu ya cerita yang dari waktu ditinggal anak yang pertama ya kok. Iya. Itu bener-bener down banget ya, pas sayang-sayangnya, pas lagi ibaratnya pengen manja-manjain anak ya, kok Allah ambil, kan seperti itu. Itu saya memang bener-bener sempat down, dan ya dibilang orang hampir gila ya, iya ya kok ya. Terus akhirnya sama suami dikasih kayak apa, diajak buat terapis gitu toh. Tapi yang saat itu karena kami taunya terapinya itu hipnoterapi itu loh kok. Iya, Itu hipnoterapi. yang lebih bisa menghipnoterapi saya itu dulu itu orang Katolik juga Wow. di Ungaran. Jadinya tuh saya kayak kok nggak mantep gitu loh kok. Akhirnya sama ada temen itu bilangnya, coba dibuat tahajud, coba dibuat sholat, kamu ingat anakmu, sholat aja gitu. Akhirnya ya ingat, pasti saya sholat. Jadinya kalau misalkan nggak sholat ya saya doalah, ibaratnya sebisa saya waktu itu. Akhirnya bisa lebih tenang gitu, lebih ibaratnya ya lama-lama jadi mungkin awalnya nggak ikhlas ya kok, Berat pasti. terus akhirnya Kita bisa hilang harta aja stres, apalagi kalau hilang yang paling kita sayangi. iya. Makanya sejak saya itu kehilangan, kalau ingat sholat, kalau pas lagi nggak bisa sholat ya doa gitu, akhirnya jadi lebih mantep gitu loh kok. Berarti Allah tuh memang bener-bener sayang, bener-bener kasih jalan. Oh berarti sama sholat sama doa saya juga bisa jalani lagi hidup gitu loh. Ya. Yakinlah bahwa hanya masalah waktu sebelum semua kita ini berkumpul sih. Ya, karena dunia ini kan tempat ujian. Toh akhirnya semua kita akan kembali ya. Ya, karena dunia ini sementara, endingnya semua akan berkumpul kembali, dan kakak juga akan berkumpul dengan keluarga-keluarga yang kakak sayangi tentunya ya. Tentu aja sih. Karena cepat atau lambat sih semua kan. Iya, Antara kita duluan atau orang yang kita sayang yang duluan. iya. Pilihannya cuma itu kok. Ya mungkin itu aja. Ada lagi yang mau disampaikan nih buat teman-teman di luar sana? Ataupun mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman untuk SMI? Sebenarnya bukan pesan ya, tapi lebih mengajak buat teman-teman di sana yang ibaratnya butuh teman, butuh komunitas, butuh Rumah kedua. iya, butuh saudara, mungkin butuh bapak atau ibu. Insya Allah di tempat kami bersedia. Ayo, Merangkul ya. iya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling menguatkan. Ya, karena Islam itu bersaudara ya, walaupun kami mungkin belum kenal, karena teman-teman butuh bisa hubungi. Ya nomor yang ada di Ya, bawah lah. Ini jadi nomor kan, Mbak Natali langsung kita taruh. bisa saling perkenalan dulu, nanti bisa saling menguatkan, saling ya berjalan bersama gitu. Kadang kelemahan orang tuh dia malu-malu awal-awal kan. Malu-malu, terus ada juga yang berpikir, aduh saya nggak ada duit, ya nggak bisa bayar gini. Jadi kita di sini ingatkan juga
bahwa ini semua free ya, Free, gratis kok. gratis semua. Insya Yang Allah penting kalau mau belajar ya. Ya, kalau ada rezeki pun kami berbagi. Ya, bahkan udah gratis kalau yayasan MSI SMI kok terbalik-balik nih. SMI ini punya kelebihan, ada yang bantuin, malah dibagi ya. Iya. Semua bagi Pasti sama-sama. dibagi. Ya, semua saling berbagi gitu kan. Seperti sekarang ini ada program bagi yang rajin ikut kelas, ada beras ya. Ada pembagian beras, terus juga nanti ada bagi-bagi hal-hal yang lain ya. Jadi memang istilahnya sekaligus membantu lah. Iya. Apalagi kan udah mualaf, janda, ya itu kan penerima zakat, Iya. bagian dari penerimaan zakat gitu. Orang-orang yang wajib dibantu, ya. Dan sini-sini banyak yang janda memang ya. Iya. Yang di Semarang banyak kok. Yang Semarang, ya. Banyak kok. Jadi memang karena itu berkumpul untuk saling menguatkan. Karena kalau sendirian kita nih nggak kuat kadang. Iya kok. Bener. Karena kan kita di Islam disuruh berjamaah. Ya, lebih bagus berjamaah gitu. Lebih banyak. Karena kalau sendirian nanti kita diterkam sama sibilis. Kalau kami bilang sibilis, bukan iblis. Ya. Itu aja, ada lagi? Sementara cukup kok. Mungkin Sementara itu nanti dulu. bisa ditambah dengan teman-teman yang lain. Iya, siap. Ya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Sekali lagi ya, saya mengajak nih teman-teman yang mau membantu, bersedekah, berinfak. Sekali lagi untuk Yayasan Sekolah Mualaf Indonesia ya, yang di bawah TMI, itu dapat disalurkan melalui nomor rekening di bawah, dan langsung bisa menghubungi Mbak Natalia yang nomornya saya tulis juga. Beliau adalah Wakil Ketua Umum ya, Iya. bisa dibilang Koordinator lah, paling banyak ngurusi lah Iya. ya. Jadi yang paling ngurusi teman-teman semua, karena beliau perempuan yang luar biasa. Karena kalau Koriko lebih banyak di luar ya. Iya. Karena kan kalau cewek lebih nyaman sama cewek. Iya, Perempuan sama perempuan lebih nyaman ngomong. Jadi Mbak Natalia yang lebih banyak incas, silakan hubungi Mbak Natalia kalau mau bergabung ya. Begitu juga kalau teman-teman mau tergerak untuk membantu, tetapi mau survei dulu ya silakan. Ya, mana tahu ada yang bilang, oh saya mau cek dulu nih, benar nggak ada kegiatannya? Iya. Benar nggak ada yang mualaf-mualafnya, ada yang dilakuin? Silakan hubungi, bikin janji, ya main ke kantor. Iya. Yang di Semarang, di Jalan Lamper, Gang 4 Gang 4 ya, pas sebelah masjid. masjid. Ya, dan ada tulisannya kok, ada spanduknya, Ada. spanduknya, jadi gampang. Kalau yang di Salatiga, mohon maaf, sementara numpang. Jadi Iya. cuman bisa hari Minggu doang. Itu pun kalau minggunya pas ada yang datang ya, karena 2 minggu sekali gitu. Insya Allah pasti ada yang datang kok. Ya, tapi kan 2 minggu sekali kan. Iya, 2 minggu Ya, sekali. jadi 2 minggu sekali, jadi hubungi dulu. Takutnya Iya. pas dia datang yang minggu Nggak yang ada. nggak datang gitu kan, minggu yang Ahad kosong. kedua dan keempat. Oh, memang ahad kedua dan keempat ya? Iya. Ya, biar gampang ingat ahad kedua dan keempat. Tapi Iya. kalau bisa janji dulu deh. Iya. Ya, yang mau lihat yang di Salatiga. Dan kita doakan semoga dalam waktu dekat bisa punya tempat sendiri juga lah. Amin. Ya, itu sih. Jadi sebenarnya ada tempat pun bagus sih, karena kadang-kadang kan ada mualaf yang mungkin ya sampai nggak punya tempat tinggal. Jadi bisa jadi shelter mualaf juga kan, Iya. bisa tempat tinggal sementara gitu. Bagus sih, ya. Maju terus buat SMI. Amin. Ya, luar biasa. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.